Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mhm. atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu dan kesempatan melayani wawancara saya dalam rangka tugas mandiri asinkronus modul Mhm. 3.1 pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Untuk wawancara kali ini Mhm. terkait dengan pengambilan keputusan Mhm. berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah bisa dimulai Ibu? Bisa Pak Denny, silahkan. Oke, terima kasih. Mhm. Secara umum ada 8 pertanyaan yang sudah saya susun, nanti satu persatu akan saya ajukan kepada Mhm. Ibu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus Mhm. yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Baik Pak Denny, terima kasih ya atas pertanyaan yang pertama ini. Jadi memang betul Pak Denny bahwa di instansi kita ini gitu ya, di sekolah itu tentu saja banyak sekali permasalahan gitu. Dan permasalahan itu memang harus segera dicari solusinya gitu ya. Kita harus kemudian segera menemukan keputusan yang tepat gitu terkait dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, yang kemudian saya lakukan adalah tentu saja saya pertama-tama itu mengidentifikasi dulu nih gitu ya. Jadi ini permasalahannya ini kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral begitu. Sehingga saya akan menggali lebih dalam, mengenali terlebih dahulu, kemudian segera setelah itu nanti akan segera kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak Denny. Baik, dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi yang Mm-mm. saya tangkap adalah selama ini Ibu melakukan identifikasi Mm-mm. terhadap permasalahan yang Mm. terjadi, Iya, kemudian menggali dan menemukan akar betul. permasalahannya untuk kemudian mengambil langkah-langkah atau solusi. Iya. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Ibu, Mm-mm. selama Ibu menjadi kepala sekolah Mm-mm. di unit kerja kita, Iya. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, Mm-mm. terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan dua kepentingan Mm-mm. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Ya, jadi hampir sama sebenarnya seperti di langkah yang pertama tadi begitu ya. Jadi kita pertama-tama itu memang harus mendalami gitu ya, harus mengidentifikasi, mengenali dulu dari permasalahan itu. Kemudian setelah itu tentu saya tidak akan bekerja sendiri. Tentu saya tidak akan kemudian mencari solusi kemudian memutuskan sendiri. Tidak gerusa-gerusu juga gitu ya. Intinya harus berpikir jernih begitu ya, berpikir mendalam. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi itu Pak Denny. Jadi saya tetap akan melibatkan banyak pihak dalam hal ini karena sekali lagi saya tidak mungkin akan kemudian bekerja sendiri, tidak akan mungkin memutuskan permasalahan sendiri. Semuanya saya libatkan gitu ya sehingga nanti keputusan yang saya ambil ini memang benar-benar nanti sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak Denny. Baik Ibu, Mm-mm. berarti pola komunikasi yang baik, Ya, kemudian kolaborasi yang melibatkan seluruh stakeholder yang terkait iya, dengan permasalahan tadi adalah sesuatu yang penting. betul sekali ya. Baik Ibu, Mm-mm. untuk pertanyaan berikutnya, Mm-mm. langkah-langkah atau prosedur yang Mm-mm. bagaimana Ya. yang selama ini Ibu lakukan terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Mm-mm. sebagai seorang pemimpin? Baik, tadi saya mengatakan tidak gerusa-gerusu gitu ya. Artinya ada step-step, ada langkah-langkah yang memang harus kemudian saya pedomani seperti itu. Yang pertama tentu saja tadi saya sudah mengatakan di depan, kita identifikasi dulu. Kita kenali dulu gitu ya. Nilai-nilai yang saling bertentangan itu gimana sih gitu. Jadi menggali permasalahan dulu. Kemudian yang kedua adalah tadi saya juga mengatakan komunikasi dan kolaborasi. Berarti saya akan menentukan siapa saja yang kemudian terlibat di dalam masalah ini seperti itu. Kemudian nanti mereka tentu saja akan saya libatkan dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian berikutnya adalah tentu saja saya mengumpulkan fakta-fakta, data-data yang ada gitu ya. Saya tidak hanya akan berbasis asumsi, tidak boleh seperti itu. Sehingga semuanya memang harus benar-benar dapat diuji gitu ya, dapat diuji kebenarannya, benar salahnya gitu. Benar salahnya itu harus benar-benar dapat teruji. Kemudian, nah ini juga penting nih Pak Denny, yaitu saya menggunakan pendekatan care based thinking. Jadi berpikir
berbasis kepedulian. Itu juga penting sekali karena bagaimanapun kita hidup di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Kita adalah makhluk sosial, kita mempunyai nilai kemanusiaan seperti itu. Kemudian berikutnya saya tentu saja akan mengambil keputusan. Tidak hanya sampai di situ, setelah mengambil keputusan kita review ulang dan kita refleksikan. Itu yang penting Pak Denny. Baik Ibu, ada sesuatu yang baru yang saya tangkap dari jawaban Ibu tadi terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis menghimpun data dan fakta, Iya. serta berusaha semaksimal mungkin untuk meniadakan dan menghindari adanya asumsi dan sangka, Iya, betul. termasuk pendekatan-pendekatan paradigma CBT yang Ibu CBT. sampaikan tadi. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi? Baik, ya. Selain tadi ya, ada step-step tadi ya, tentu saja step-step itu selalu saya pedomani dan saya gunakan. Tetapi kalau kemudian saya simpulkan sebenarnya komunikasi itu yang paling utama, kolaborasi itu yang paling utama, sehingga pelibatan gitu ya, pelibatan dari berbagai stakeholder gitu ya, berbagai pihak, tentu saja itu nanti akan memudahkan kita gitu ya dalam kemudian mengidentifikasi masalah, mengenalinya, kemudian menggali lebih dalam, sampai kemudian akhirnya untuk mencari solusinya. Sehingga komunikasi, kolaborasi itu penting sekali. Gitu Pak Denny. Baik, berarti dua kata kunci, komunikasi yang sehat dan sinergi kolaboratif dengan seluruh stakeholder yang diperlukan. Iya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap merupakan sebuah tantangan atau kendala atau sebuah, kita anggap sebagai sebuah handicap ya, dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Nah, tantangannya ya. Iya. Banyak sekali tentu saja Pak Denny gitu ya. Nah, tantangan yang paling utama kemudian saya rasakan itu adalah sebenarnya dilematis saya sendiri gitu ya, perasaan saya sendiri ketika kemudian menemukan masalah-masalah yang harus berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu Pak Denny. Gitu. Jadi kalau dilema etika itu kan memang benar versus benar gitu ya. Sehingga itu yang kemudian menjadi dilema saya. Contoh kasus misalnya ada guru saya gitu ya, pegawai saya misalnya gitu, mohon izin matur bahwa hari ini akan terlambat datang misalnya atau tidak masuk misalnya itu karena sedang menunggu ibunya yang sakit seperti itu. Nah, padahal di satu sisi ada normatif, ada prosedur, ada undang-undang bahkan yang mengatur kehadiran dari KSN gitu ya, dari guru, dari pegawai begitu, bahwa kita di Wonogiri kan ada hadirku nggih. Nah, itu. Tetapi di sisi lain ada nilai-nilai kemanusiaan tadi bahwa harus menunggu ibunya yang sakit misalnya. Nah, barangkali seperti itu yang kemudian akan menjadi tantangan saya gitu ya, yang tantangan yang berat karena itu tadi ada benturan-benturan nilai kemanusiaan dan juga ada norma-norma yang harus kita ikuti. Seperti itu Pak Denny. Baik, berarti ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah atau kasus dilema etika, kemudian masalah tersebut berbenturan atau beririsan dengan nilai-nilai kemanusiaan, berarti kita harus menghadapinya secara bijak. Betul. Sebelum pada akhirnya mengambil keputusan secara bijak. Tetap harus diambil keputusan. Baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah ketika Ibu menghadapi sebuah kasus yang terkait dengan dilema etika, Ibu memilih untuk menjadwalkan dengan jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut, ataukah Ibu memilih untuk langsung menyelesaikan di tempat sesuai dengan kasus tadi terjadi? Baik. Kalau secara terjadwal sih tidak gitu ya, karena permasalahan itu kan bisa jadi terjadi kapan saja gitu, secara spontanitas bahkan kadang-kala serta-merta. Jadi kalau secara terjadwal tidak gitu ya, tapi ketika kemudian ada permasalahan segera harus dicari solusinya atau segera diputuskan bagaimana ini keputusan yang terbaik, solusi yang terbaik. Seperti itu Pak Denny. Jadi tidaklah kalau untuk jadwal seperti itu. Berarti penyelesaian masalah seperti itu kondisional. Betul. Terkait dengan kasus tadi. Iya. Jadi tidak perlu dijadwalkan secara rutin dan berkala. Iya. Baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Ibu anggap
mempermudah, mendukung atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini? Baik, tadi depan saya sudah mengatakan bahwa ada proses komunikasi dan kolaborasi. Tentu ada orang-orang, tentu ada pihak-pihak yang kemudian sangat berkontribusi gitu ya, membantu saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Sehingga betul apa yang Pak Denny katakan, sehingga memang saya tidak menyelesaikan masalah sendiri, ada orang-orang yang membantu saya. Kaitannya misalnya kalau masalah kedisiplinan siswa, saya merangkul guru BP, wali kelas misalnya. Kemudian ketika yang berkaitan dengan struktur kurikulum, kekurikuluman yang lain, saya akan melibatkan wakakurikulum saya, misalnya seperti itu. Bahkan ketika kemudian berbenturan dengan masyarakat, saya akan melibatkan komite sekolah seperti itu. Sehingga ya betul, ada pihak-pihak, ada orang-orang yang memang membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu. Berarti selama ini keputusan-keputusan yang diambil oleh Ibu selaku pimpinan sebuah unit kerja itu selalu melibatkan rekan-rekan sejawat maupun pihak-pihak pemangku kepentingan dan orang-orang yang terkait dengan hal tersebut. Iya, sehingga tidak Ibu lakukan keputusan secara pribadi. Betul. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, menurut Ibu kesimpulan dan pembelajaran seperti apa yang dapat Ibu ambil berdasarkan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan dilema etika tadi? Baik. Oke, kalau saya dapat menyimpulkan sebenarnya terkait dengan pengambilan keputusan ini Pak Denny, bahwa pengambilan keputusan itu adalah merupakan sebuah keterampilan. Sehingga kita akan bisa terampil dalam mencari solusi, mengambil keputusan itu ya dengan cara dilatih gitu ya. Dengan cara diasah gitu. Saya terus belajar ini. Dalam hal ini sebagai kepala sekolah saya terus belajar. Tidak hanya dengan barangkali kepala sekolah yang di sekolah lain, tapi juga dengan Bapak Ibu guru di sini, bahkan dengan siswa. Saya belajar dimanapun dan siapapun itu kaitannya dengan penyelesaian masalah ini, gitu ya, pengambilan keputusan ini. Karena keterampilan tadi perlu diasah, perlu belajar, perlu kemudian dilatihkan setiap hari, sehingga nanti ketika penyelesaian masalah itu benar-benar solusi yang kita ambil itu memang benar-benar berterima di semua pihak dan memang benar-benar solusi terbaik kaitannya dengan masalah yang ada di sekolah kita. Seperti itu Pak Denny. Baik Ibu. Jawaban yang Ibu sampaikan tadi yang bisa saya tangkap adalah dalam proses pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin itu membutuhkan kecakapan dan keterampilan yang perlu dilatih, diasah, kemudian ditingkatkan dan ditebalkan. Dan itu semua hanya bisa dilakukan dari proses belajar, kemudian mengembangkan kecakapan diri, sampai pada akhirnya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan diterima oleh seluruh pihak. Iya, seperti itu Pak Denny, betul sekali. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang disediakan untuk wawancara ini. Saya bisa memetik pelajaran banyak dari hasil wawancara ini, di mana dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait dengan tugas asinkronus mandiri modul 3.1 pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Semoga Ibu tetap dalam keadaan sehat, bisa berkontribusi nyata untuk mewujudkan well-being ekosistem di sekolah kita. Oke, amin. Terima kasih Pak Denny atas dukungan semuanya. Tentu saja nanti insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan ketika melaksanakan wawancara ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Bagaimana kabar Pak Aji pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Denny juga? Alhamdulillah sehat juga Pak Aji. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Aji atas kesediaan Pak Aji untuk meluangkan waktu sekaligus memberikan kesempatan kepada saya melakukan wawancara sebagai bagian penugasan mandiri asinkronus untuk
modul 3.1, pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Untuk wawancara kali ini, tema yang akan kita ambil adalah tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah bisa dimulai, Pak Aji? Bisa, Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Aji. Secara umum ada 8 pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama Pak Aji mengemban amanah sebagai kepala sekolah dalam kurun waktu 7 tahun ya Pak Aji? Iya, betul. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Selama menjadi kepala sekolah, baik dari yang sekolah kecil maupun yang sekolah yang sudah besar, itu pasti tidak terlepas dengan permasalahan, ya. Entah itu permasalahan anak, siswa, peserta didik, ataupun permasalahan dengan Bapak Ibu guru, bahkan juga tidak menutup kemungkinan permasalahan dengan lingkungan. Kemudian untuk permasalahan yang intern di dalam sekolah, itu setiap saat saya melakukan identifikasi. Identifikasinya yaitu dengan melalui forum pembinaan guru dan karyawan. Pada setiap minggu, setiap hari Senin di awal pekan itu kami mengadakan kegiatan itu, dan nanti setiap bidang ataupun setiap wakil dari kepala sekolah itu akan memberikan laporannya. Kemudian untuk permasalahan yang paling banyak itu memang terkait dengan kesiswaan. Dan apabila itu terjadi, maka nanti kami akan membuka peluang untuk melaporkan itu terkait dengan perkembangan atau permasalahan yang ada setiap pekan itu seperti apa. Kemudian nanti diinventaris ya dari wali kelas, kemudian guru BK ataupun juga guru mata pelajaran itu menginventaris permasalahan yang dihadapi oleh siswa terutama. Begitu Pak Denny. Baik Pak Aji, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa selama kurun waktu 7 tahun Pak Aji menjadi kepala sekolah, itu tentu saja tidak lepas dari segala macam problematika dan masalah di unit kerja yang Pak Aji menjadi kepala sekolah. Kemudian Pak Aji mengidentifikasinya, kemudian menjalin komunikasi dengan seluruh pihak-pihak yang terkait, dan berusaha untuk menginventarisir sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Pak Aji, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi dan terdapat persinggungan antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan, apabila di situ ada unsur setuju dan tidak setuju atau pro dan kontra, tentunya kita harus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, Bapak Ibu guru, karyawan, ataupun juga bisa dengan komite. Atau mungkin juga bisa dengan lingkungan, apabila permasalahan itu melebat di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian dari konferensi ya, dari konferensi nanti yang kita adakan setiap ada permasalahan, nanti kita akan ada saran usul dari Bapak Ibu yang menjadi peserta dari konferensi atau pertemuan atau rapat itu. Dan masukan-masukan yang baik nanti kita akan akomodir, kita kerucutkan menjadi satu untuk nanti bisa diambil keputusan yang terbaik, di mana keputusan itu tidak merugikan semua pihak. Saya kira begitu Pak Denny. Baik Pak Aji, dari apa yang Pak Aji sampaikan tadi terkait dengan jawaban pertanyaan kedua tadi, saya bisa mengambil sebuah pelajaran sekaligus kesimpulan bahwa perlu adanya komunikasi yang sehat dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian melibatkan rekan sejawat, dalam hal ini adalah rekan guru dan karyawan
di sekolah untuk menghimpun umpan balik sekaligus masukan sebelum pengambilan keputusan secara final. Begitu ya Pak Aji? Iya, betul Pak Denny. Baik Pak Aji. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Langkah-langkahnya yaitu kami akan membuat undangan, ya awal itu membuat undangan terkait dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian kita tentukan harinya, jamnya, kemudian siapa yang diundang, di situ sudah ada, kemudian pada saat eh, eh, kita ambil waktu yang pas, entah itu nanti di ruangan kepala sekolah atau di ruang meeting, kemudian dari situ beberapa peserta rapat nanti bisa menyampaikan terkait dengan permasalahan yang terjadi, dan nanti saya yang akan memimpin sendiri rapat itu. Kemudian tentunya di situ nanti pasti ada yang pro dan kontra, ya. Dan tugas sebagai kepala sekolah adalah bagaimana supaya yang kontra tadi bisa menerima dari keputusan yang bisa disepakati bersama. Begitu Pak Denny. Baik Pak Aji, berarti untuk pengambilan keputusan itu pasti akan terdapat pihak-pihak yang pro kontra. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu membuat sebuah keputusan yang setidaknya bisa dipahami oleh seluruh pihak, baik itu yang pro maupun yang kontra. Begitu Pak Aji. Iya, betul. Baik Pak Aji. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai tantangan atau kendala dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Oh, ya. Ya, untuk yang sering menjadi kendala bagi saya tadi yang sudah saya sampaikan, di setiap kita rapat kemudian mau mengambil keputusan ada yang kontra, ya. Kalau yang pro tidak masalah, yang kontra lah, yang kontra ini pasti dimanapun ada Pak Denny, ya. Kemudian bagaimana caranya supaya yang kontra tadi bisa menerima keputusan bersama itu. Nah, itu adalah tugas saya menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa teman rekan yang kontra. Bukan berarti kok yang kontra itu justru merusak, itu tidak, tetapi ini perlu kita akomodasi juga. Karena kalau kita tidak tahu ketika kita mengambil keputusan, kita tidak tahu nanti di belakang itu seperti apa dampaknya. Kalau di awal ini sudah kita tahu dulu, oh ini ada yang kontra seperti ini, yang kontra tadi pasti akan memberikan masukan, akan memberikan usul saran. Dan nanti seandainya itu bisa diminimalisir, ya itu kita minimalisir. Sehingga yang kontra tadi bisa menerima apa yang menjadi keputusan bersama. Dan keputusan itu tentunya menguntungkan semua pihak kalau bisa begitu. Baik Pak Aji, dari apa yang Pak Aji sampaikan tadi, saya melihat bahwa titik tekan dari tantangan sekaligus solusi terhadap tantangan yang Pak Aji anggap dalam pengambilan keputusan ini adalah adanya komunikasi yang sehat. Iya. Kemudian mengakomodir seluruh pihak, ya. baik itu yang pro maupun yang kontra. Kemudian berusaha sekeras mungkin untuk meminimalisir adanya dampak negatif dan impact dari keputusan yang diambil. Iya, betul. Baik Pak Haji, kemudian untuk pertanyaan yang keenam, Bapak. Ketika Bapak dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak memilih langsung untuk menyelesaikan saat itu juga di tempat, mengingat kondisi dan situasi, ataukah Bapak memilih menyusun tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, terima kasih Pak Denny. Apabila kasus itu sudah muncul pada saat pembinaan, kalau pembinaan itu kan forumnya lebih banyak Bapak Ibu Guru. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang lebih spesifik lagi, tentunya ini dibutuhkan fokus, tidak di forum yang besar. Kita membutuhkan forum yang lebih kecil, dan itu nanti saya wadai setelah selesai pembinaan, maka itu akan langsung pada saat itu juga, pada jam yang berbeda tentunya selesai pembinaan, langsung diadakan conference untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
dengan harapan nanti pesertanya yang sedikit itu lebih fokus untuk menyelesaikan masalah. Dan tentunya kalau pesertanya lebih sedikit itu lebih mudah kita untuk mengendalikan. Dan tentunya yang sedikit tadi kita ambil yang orang-orang yang punya kepentingan lah di situ. Dari kurikulum ataupun kesiswaan ataupun dari humas itu kita ajak komunikasi semua. Termasuk guru BK dan wali kelas seandainya itu permasalahan dengan peserta didik. Gitu Pak Denny. Baik Pak Haji, berarti jawaban yang bisa saya tangkap dari pertanyaan nomor 6 adalah ketika terjadi sebuah masalah yang terkait dengan kasus dilema etika, Bapak akan mengidentifikasi ruang lingkup masalah terlebih dahulu untuk kemudian berusaha untuk menyusun serta melaksanakan langkah-langkah berikutnya. Begitu ya Pak Haji? Iya. Baik Pak Haji, untuk pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah tim atau faktor-faktor tertentu yang selama ini Bapak anggap mempermudah atau membantu atau mendukung Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk seseorang ataupun teman rekan sejawat yang saya anggap bisa mempunyai pengaruh ya dalam tanda kutip, itu pasti ada Pak Denny ya. Di sekolah manapun itu ada, dan itulah nanti yang sering kita ajak untuk komunikasi bagaimana untuk perkembangan terkait dengan permasalahan yang dihadapi supaya nanti masalah itu cepat selesai. Dan biasanya orang ini adalah orang yang punya pengaruh, ya, baik di dalam lingkungannya maupun di dalam kelompoknya. Sehingga apabila orang ini sudah kita pegang, apabila nanti ada yang permasalahan pengambilan keputusan dari permasalahan itu kok menimbulkan kontra, nah orang yang dalam tanda kutip sebagai kuncinya tadi, sebagai kartu as tadi sudah kita pegang, ini akan membawa pengaruh kepada yang lain dan akan mendukung apa yang menjadi keputusan, yang dimana keputusan itu tentunya adalah keputusan yang membawa kebaikan bagi semuanya. Begitu Pak Denny. Baik Pak Haji, dari jawaban yang disampaikan Bapak tadi, saya mengambil sebuah kata kunci, yaitu komunikasi yang sehat dan sinergi kolaboratif. Ya, untuk kemudian dari komunikasi yang sehat dan sinergi kolaboratif tadi akan menghasilkan keputusan-keputusan yang teruji dan yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Begitu Pak Haji. Betul Pak Denny. Baik Pak Haji, untuk pertanyaan yang terakhir, berdasarkan semua hal yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, pembelajaran dan hal positif seperti apa yang dapat Bapak petik berdasarkan pengalaman Bapak saat mengambil keputusan yang beririsan atau yang bersinggungan dengan dilema etika tadi? Oh ya, terima kasih Pak Denny. Untuk dilema etika itu tentunya membutuhkan apa ya, tenaga yang luar biasa untuk memberikan pemahaman, terutama nanti kepada rekan-rekan guru ataupun karyawan atau mungkin juga komite, di mana mereka kita yakinkan supaya permasalahan yang di dalam tanda kutip tadi apa dilema etika itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena nanti pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Namanya aja dilema ya. Nanti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju ini nanti bagaimana tugas kita untuk meyakinkan terhadap keputusan yang sudah kita ambil, bahwa keputusan ini nanti ini adalah yang paling kecil resikonya untuk semuanya. Saya kira itu Pak Denny. Oke. Baik Pak Haji, untuk ke-8 pertanyaan yang menjadi tema wawancara kita pada kesempatan pagi ini sudah selesai kita bahas dan kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji sudah meluangkan waktu sekaligus memberikan kesempatan saya untuk mengadakan wawancara ini. Saya terus terang mendapatkan banyak pelajaran dari proses wawancara ini. Ketika saya diberikan kesempatan untuk merefleksikan hasil wawancara, maka
saya menjadikan proses wawancara yang kita lakukan ini sebagai cerminan. Ketika suatu saat saya diberikan kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan dilema etika, maka saya berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip moral yang berbasis nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang teruji, keputusan yang bertanggung jawab dan dapat diterima oleh semua pihak. Itu tentu saja membutuhkan kecakapan, kemampuan, dan keterampilan sebagai seorang pemimpin. Dan hal tersebut tentu saja hanya bisa kita raih manakala kita mau dan berusaha untuk belajar, berlatih, dan berbagi praktek baik untuk kemudian kita kembangkan ketiga hal tersebut dalam diri kita. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Aji atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika dalam proses wawancara tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Pak Aji dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat, terutama menjalani puasa Ramadan ini. Amin. Dan semoga Pak Aji tetap mampu berkontribusi untuk mewujudkan well-being ekosistem di sekolah yang Pak Aji pimpin. Sekali lagi terima kasih Pak Aji atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih Pak Denny. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.